kita ngobrol-ngobrol dulu. Hai moms, dads, and kiddos di rumah. Perkenalkan, saya Dania, ibu dari Lulu. Lulu itu hobi main inline skate dari umur 5 tahun dan baru bergabung di BIS itu tahun 2021. Lulu pernah mengikuti beberapa perlombaan di Jakarta, di Jogja, dan juga di Tangerang Selatan. Semangat ya Lulu! Oke Bu, ikutin terus ya latihan aku kiddos. Lulu itu awal mula belajar inline skate itu umur 5 tahun. Waktu itu dia dibelikan inline skate oleh neneknya. Nah dari situlah dia mulai tuh belajar sendiri di rumah. Setelah itu, setelah sudah mulai bisa dari rumah, dia mulai lagi ke tempat yang lebih besar latihannya, mainnya. Nah setelah itu barulah kita tuh mencari, sepertinya Lulu nih bisa lah gitu ya menekuni dunia ini. Jadi kita mulai tuh di tahun 2021 mulai mencari-cari klub mana yang kiranya dekat ya dari rumah di Bintaro untuk menjadi tempat Lulu latihan inline skate. Dari situ tuh kita mikir ya untuk membuat olahraga ini jadi serius gitu untuk Lulu. Karena kita melihat Lulu ini bisa berpotensi di olahraga ini, jadi jangan sampai dia tuh hanya main-main aja tanpa tahu tekniknya yang benar, bagaimana cara rolling yang benar gitu. Jadi dari situ saya dan ayahnya Lulu bersepakat untuk memasukkan Lulu ke klub yang lebih baik gitu, yaitu Bintaro Inline Skate. Nah, kenapa di Bintaro Inline Skate ya kita memasukkan Lulu? Nah, kita tuh ngeliat Bintaro Inline Skate ini coach-coachnya itu sangat ramah, kemudian bisa juga mengajar dengan enak gitu. Nah, saat itu tuh Lulu trial pertama langsung cocok dengan coachnya saat itu. Jadi dia mau tuh meneruskan latihannya. Dari situ juga kita melihat waktu latihan itu ternyata banyak member BIS yang juga berprestasi gitu. Jadi banyak prestasi di BIS dan kita melihat BIS ini bisalah menunjang Lulu untuk lebih baik lagi ke depannya dalam bermain inline skate. Halo Kiddos, ketemu lagi sama saya Coach Dery. Hari ini kita mau berlatih sepatu roda bareng-bareng bersama Bintaro Inline Skate dan juga bersama Racing Start Academy. Yuk kita kumpul bareng-bareng sama teman-teman kita juga yang di sini adik-adik. Hai semuanya, yuk kita bareng semuanya, sini kumpul semuanya. Bikin lingkaran, bikin lingkaran, bikin lingkaran, bikin lingkaran, bikin lingkaran. Hari ini mau latihan fisik sedikit, fisik ringan. 30 detik, angkatnya bergantian. Satu kaki bergantian ya. 30 detik. Apa-apanya dimulai dari whistle. Ready, set. Hari ini kita belajar materi start atau bersiap-siap untuk lari ketika aba-aba dimulai. Contoh yang pertama adalah ketika sepatu roda dari start sampai finish mereka harus berlari. Jadi aba-abanya itu ready, set, clap, mereka harus berlari. Hai Kiddos, untuk materi selanjutnya adalah kita materi estafet. Kurang lebih kalau di sepatu roda itu namanya relay. Gerakannya itu kurang lebih seperti mendorong. Jadi cara bergantian mereka berlarinya itu mendorong. Kurang lebih gerakannya seperti ini. Kita lihat, yuk kita intip gerakannya. Ada beberapa materi yang Kiddos harus paham sebelum bermain inline skate. Yuk aku tunjukin ada materi apa saja ya. Yang pertama ada materi start. Posisi tubuh kalian harus berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu. Tekuk lutut sedikit, condongkan tubuh sedikit ke depan. Untuk posisi kaki, letakkan satu kaki sedikit lebih maju dari yang lain. Kaki yang lebih depan akan menjadi kaki tumpuan untuk mendorong. Pastikan roda depan sepatu roda sejajar dan tidak miring. Saat dorongan awal, tekan kuat dengan kaki yang lebih depan ke lantai untuk mendapatkan dorongan awal. Ketika kaki belakang mendorong, angkat kaki depan dan letakkan di depan kaki belakang. Berikutnya ada materi tikungan.
Untuk berbelok saat bermain sepatu roda, terutama di tikungan, ada beberapa teknik Mikidos. Teknik dasar yang sering digunakan adalah crossing atau menyilang kaki. Selain itu, penting juga untuk menjaga keseimbangan dengan posisi tubuh yang tepat dan menggunakan ayunan tangan untuk membantu berbelok. Selanjutnya, ada materi mendorong dengan gerakan kaki yang menghasilkan gaya dorong ke depan dan siap untuk meluncur dengan fokus. Kalau ini perbedaan-perbedaan dari awal hingga sekarang yang bisa kami lihat itu yang paling signifikan bisa dari fisiknya ya. Dia itu semakin kuat lah, endurance-nya semakin baik, tidak cepat lelah, tidak cepat sakit. Kemudian juga dari mentalnya, dia lebih berani, menyukai tantangan. Terus karena ikut beberapa perlombaan dia juga jadi lebih bisa menerima kekalahan, lebih suportif. Kemudian selain itu juga dia lebih disiplin dalam hal latihan, berapa kali dia harus latihan, kalau tidak datang latihan harus latihan juga di rumah, kemudian harus menjaga pola makannya juga jadi tidak makan junk food dan lain sebagainya. Kemudian juga selain dari latihan dan makan, itu juga dari waktu istirahat gitu. Jadi dia cukup konsisten dan komitmen kapan dia harus istirahat dan bangun jam berapa untuk datang latihan seperti itu. Kemudian dia juga ada semakin baik itu sosialisasinya di bis ini gitu. Dari awalnya dia pemalu, dia mulai mau berteman dengan teman-temannya, bersosialisasi dengan teman-temannya, juga dengan coach-coachnya seperti itu.